Hari ke-24 Ramadan kita, mudah-mudahan tetap diparingi sehat. PPT-nya. Oh ya, hari ini mohon diizinkan saya menggunakan PPT, sedikit membuat laporan pernyataan diri bahwa ya selama Ramadan ini saya termasuk yang tidak terlalu rajin ikut kuliah tamu, mohon maaf ya, kuliah subuh online ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema yang ditawarkan ke saya cukup berat buat saya, ilmu dan akhlak mana yang lebih dulu, gitu ya. Baiklah, sudah nampak monitornya ya, Bapak Ibu. Sudah nampak monitornya? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Akan ada sekitar 26 atau 27 slide. 3 slide pertama setelah pengantar dari saya itu adalah khusus untuk konsep a reason for being, katanya. Alasan mengapa harus ada, tentunya ini dalam skala kehidupan dunia. What you love, what you good at, what the world needs, and what you can be paid for. Nah, ini yang perlu dicari. Saya sudah memilih ITS, itu memang yang saya sukai. Saya mendapatkan pengalaman mengajar mulai dari waktu kuliah, juga sudah menjadi guru SMA. Itu bekerja di ITS ini ikut mencerdaskan kehidupan bangsa pada amanat permukaan Undang-Undang 45. Jadi what the world need-nya, saya berada di bidang pendidikan tinggi. Nah, what you can be paid for, ya ini cukup sedih. Tahun 88 akhir saya diterima di ITS itu, gaji pertama ya hanya 250.000. It's okay Bapak Ibu sekalian, dan juga ini para muda yang ikut bergabung, Ikigai ini masih sebatas, semuanya ini basisnya dunia saja. Nah, dari lingkaran atau 4 lingkaran Ikigai ini, saya coba tampilkan, ini tema besar akhlak dan ilmu, nanti belakangan menyusul. Jadi saya mulai dari sini, karena bidang saya nanti lebih banyak di manajemen bisnis, ini sebagian besar juga ada poin besar juga untuk bagaimana nanti kalau ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, saya mulai bahasa di sini Bapak Ibu. Masih ada 4 lingkaran utama. Mohon maaf, PPT-nya menghilang. Silakan Pak, dicoba lagi Pak. Mohon maaf, PPT saya. Oh, dicoba lagi aja. Ini. Ya, itu aja. Ya, di slide 2. Ya, mohon maaf Pak Ibu. Nah, jadi saya bagi ada orientasi akhirat dalam kehidupan ini, ada orientasi dunia, sehingga muncullah irisannya yang paling awal di sebelah sini.
orientasi akhirat dan orientasi dunia ini saya mengutip dari surat ke-28 ayat ke-77 Al-Qasas. Bapak Ibu sekalian, saya coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini yang mendasari saya, mengapa ada dua lingkaran dasar mirip dengan Ikigai tadi, tapi saya pasang ini akhirat dan di bawahnya dunia. Nah, kemudian dua lingkaran berikutnya, iman, saya katakan iman, kemudian amal soleh. Ini dengan mengutip di surat Al-Asr, surat ke-103, ayat 1 sampai 3, yang sudah sangat kita kenal. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ada dua komponen utama di sana. Ya, demi masa sungguh manusia dalam kerugian. Kalau merenung-renung kembali, usia sudah 60, apakah saya terutama menyia-nyiakan waktu itu? Kalau iya berarti betul-betul sia-sia waktu kita. Nah, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, Bapak Ibu, ada orientasi akhirat, orientasi dunia, ada kesalehan individual, ini iman, kemudian ada kesalehan sosial dalam bentuk amal soleh. Karena di surat awal yang dirujuk tadi, Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Maka berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik itu berarti untuk seluruh manusia, seluruh makhluk, bahkan seluruh alam ini. Nah, itu yang saya coba jadikan bukan Ikigai tapi menjadi RBSA namanya, Bapak Ibu. Rahmat bagi seluruh alam. Komplit. Orientasi dunia ada, orientasi akhirat ada, bekal iman ada, amal soleh berlimpah. Orang-orang yang beramal, yang berbuat kebaikan tanpa landasan iman, itu ibarat fata morgana. Menurut ada salah satu ayat itu, di terik matahari saat di siang hari orang mengira ada air di seberang sana, pada itu hanya fata morgana. Nah, ini Bapak Ibu yang pembuka dari saya, ilmu dan akhlak itu ada di mana. Mana yang lebih duluan, maka di slide-slide berikutnya saya coba tampilkan, dan nanti slide ini di bagian terakhir akan saya tampilkan lagi sebagai penutup pembicaraan kita pada pagi ini. Nah, tidak ada contoh hidup, figur hidup nyata yang lebih baik daripada Rasulullah. Bahkan seorang Michael Hart tahun-tahun 75 atau 77 menulis The 100 itu. Beliau orang Yahudi, sangat cermat melakukan penelitian. Untungnya tidak membuat heboh, artinya dari 100 orang tokoh dunia itu beliau menempatkan Nabi Muhammad SAW
sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita cermati, Nabi Muhammad itu masa kanak-kanaknya 1 sampai 12 tahun. Kemudian masa menengani atau menekuni dunia bisnis umur 12 sampai 37. Ini tidak harga mati, jadi kira-kira seperti itu. Beliau ikut berdagang, membangun bisnis, kata menjadi entrepreneur. Masa-masa kontemplasi itu 3 tahun sebelum diangkat menjadi rasul, dan mengemban misi kenabian itu di era umur 40 sampai 63. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat lebih detail, misi kenabian itu apa sih? Nah, saya coba sampaikan, ternyata dalam pelajaran kita sejak di SD, SMP, surat pertama yang diturunkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu berkenaan dengan tuntutan, dan bagaimana sikap seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang menempel. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sangat menarik. Surat ini di beberapa kali mengikuti ceramah dari sejak mudanya, selalu membangkitkan semangat untuk menjadi dan mengkaji ilmu apapun bidangnya. Nabi pun, Nabi Muhammad itu diabadikan dalam surat Toha ayat ke-114. Doanya yang memang kalau konteksnya itu adalah hanya untuk Nabi Muhammad, karena ada juga doa yang konteksnya Nabi Adam misalnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, Nabi Muhammad doanya, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilma. Rasanya ini yang memacu kita semua untuk bisa belajar, menyiapkan diri, meraih ilmu. Ilmu yang seperti apa sebetulnya? Untuk bisa survive di dunia perlu ilmu. Ya, seluas-luasnya. Untuk bisa sampai nanti di akhirat, kita juga perlu ilmu, Bapak sekalian ya. Sholat yang benar pun itu ada tata caranya. Mengaji yang benar juga ada caranya. Tinggal saya pembuka tentang ilmu ini memang dimotivasi. Kalam atau pena itu mengajarkan kita untuk melakukan observasi, menyiapkan semua perangkat data. Sekarang eranya dengan komputer, dengan simulasi, dan nanti berikutnya adalah publikasi, ya, dibukukan. Tokoh-tokoh besar yang kita kenal, dengan ada satu buku itu Ihya Ulumuddin misalnya, atau buku-buku lain, mereka ilmuwan spesifik, mungkin di bidang agama atau bidang yang lainnya. Ilmu ini buat saya tidak perlu dipisahkan dari ilmu agama atau ilmu untuk menuju akhirat atau ilmu untuk ngopeni dunia.
Nah, melihat latar belakangnya Nabi Muhammad, masa kecilnya, kemudian saat menekuni bisnis, saat berkontemplasi, ini kalau saya coba telusuri apa yang disiapkan, apa yang sudah Allah siapkan untuk sosok Nabi Muhammad itu. Sejak awal beliau dikenal sejak masa kecil Al-Amin, yang dapat dipercaya. Pernah menjadi penengah saat pemuka-pemuka Quraisy itu berselisih paham untuk meletakkan kembali Hajar Aswad itu kepada di tempatnya, karena saat itu ada renovasi lah bahasa kita sekarang. Lalu beliau Nabi Muhammad ini yang mengambil inisiatif, ambil kain, direntangkan, lalu beliau angkat Hajar Aswad itu, lalu kepada seluruh pemuka Quraisy diminta untuk memegang sisi-sisi pinggirnya. Nah, mereka semua puas dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad ini. Beliau berdagang dengan jujur. Nah, apa yang menjadi ini sebuah hadis yang sudah sangat populer, Nabi Muhammad itu sesungguhnya diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka, bukan yang itu. Mohon maaf, li utamima makarimal akhlak, ya. Nah, ayat Al-Qur'an yang menyebutkan akhlaknya Rasulullah itu seperti apa, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Akhlak yang dicanangkan, dan beberapa ayat lain yang, maaf nanti mohon bantuan Pak Wahyudin atau Ustaz Baidun Maknun untuk mencarikan referensi yang lebih lengkap. Di surat Al-Ahzab ayat 21, misalnya, terjemahannya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ini yang buat saya untuk nanti menjawab, akhlak dulu atau ilmu. Kalau lihat kurun penggalan waktu, Rasulullah itu disiapkan dengan akhlak yang mulia sejak dari sanaknya, ya. Kakeknya Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah meninggal saat beliau masih dalam kandungan, ibunya Aminah juga meninggal saat beliau masih kecil, umuran 6 tahun. Beliau diasuh oleh kakeknya, lalu diasuh lagi oleh pamannya. Begitu bagus, begitu indah akhlak yang disiapkan Allah pada sosok Nabi Muhammad ini. Nah, dari sana saya coba cari, ya, kalau kita ingin membina anak-anak kita, generasi berikutnya, sejak kecil itu, ya, binalah akhlaknya, ajarkanlah Al-Quran, ajarkanlah kecintaan kepada kebaikan, sedekah, memberi, menghormati, misalnya segala macam. Sehingga pada saatnya nanti dia besar, kemampuan eksplorasi terhadap alam sekitar, termasuk juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dia ingin tahu, eksplorasi, ingin selami apapun bentuknya, dia sudah punya bekal akhlak yang baik itu. Di surat Al-Qalam misalnya ayat keempat, dan sesungguhnya kamu benar-benar, kamu di sini Nabi Muhammad, memiliki budi pekerti yang agung.
Ini dia yang kalau nanti bertanya akhlak yang seperti apa, ya akan sangat ideal yang kita lakukan adalah meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Hujurat ayat ke-13, seperti apa manusia yang paling mulia? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagian menurut saya dengan kapasitas saya orang awam dari SD, SMP, SMA, semuanya di sekolah negeri, kuliah di ITB, S1, S2, sempat S3 juga, tapi selesai S3-nya di Brawijaya. Pengalaman yang ada, belajar agama, ya belajar dari guru-guru, dari ustadz, dari ceramah yang ada di TV, beberapa buku yang saya baca. Belum ada pengalaman khusus mondok misalnya, ya, walaupun pernah juga ikut belajar bahasa Arab, dan alhamdulillah sekarang bisa hafal untuk juz 30 surat Yasin, kemudian Al-Mulk, dan beberapa ayat pendek lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin, akhlak dalam fenomena keseharian kita itu adalah perilaku yang mewujud pada saat kita bertemu, berinteraksi dengan orang lain. Berbeda dengan karakter. Karakter itu bertemu ataupun tidak bertemu, ya itulah yang dia lakukan, itulah yang dia terapkan untuk dirinya, itu karakter. Misalnya saja berkata jujur, bekerja keras, ramah, dan lainnya. Itu ada karakter. Saat bertemu bagaimana? Nah, bertemu dengan orang lain, maka kita perlu akhlak. Akhlak itu nanti ada diagram yang akan disampaikan, berangkat dari kata kholik juga. Saya tertarik dengan karena mengajar di manajemen bisnis, ada satu mata kuliah kami, mata kuliah dasar untuk mahasiswa semester kedua, komunikasi bisnis namanya. Saat berkomunikasi menampilkan baik verbal maupun non verbal. Yang verbal itu baik dengan lisan secara langsung ataupun dengan tulisan. Nah, perkataan yang harusnya muncul, Al-Quran sudah memberikan guidance-nya, memberikan arahannya. Saya tidak tahu di konteks yang lain apakah mereka punya qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan balighan, qaulan maisuran, dan qaulan kariman. Ini ungkapan, ujaran, tata krama atau cara berbicara yang diajarkan, dan ini membentuk akhlak kita sebetulnya. Qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, itu ungkapan yang jujur, mendidik, serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Ini lebih cocok kita, orang tua, saat berkata-kata, menyampaikan, menegur, menyapa anak-anak muda, anak-anak kita yang lebih muda. Qaulan sadidan, ini juga konsep perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point. Tidak bertele-tele. Itu qaulan sadidan. Ada lagi qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Ini dikaitkan dengan pada saat Nabi Musa alaihissalam
ingin menyampaikan dakwahnya saat terutama bertemu dengan Fir'aun waktu itu. Kalau Nabi Muhammad juga sangat piawai dalam hal perkataan yang lembut ini. Nah, bagaimana kita dengan kemampuan yang ada, coba memperbaikilah ya, di usia-usia sudah 20, 30, 40, 50, 60, 70. Perkataan yang pantas, perkataan yang memuliakan, qaulan kariman, kemudian qaulan balighan, perkataan yang membekas kepada jiwa. Wow, ini saya kalau ditanya sudah seberapa banyak qaulan ini, Masya Allah, masih belajar sekalian. Nah, selanjutnya ini tambahan dari saya, tapi juga berkait dengan sikap hidup kita, karena tadi ada orientasi akhirat, ada orientasi dunia, kemudian ada iman dan amal soleh. Konteks kita mencari rezeki Allah ini saya rujuk dari buku Muhammad Safi Antonio, Ensiklopedia Kepemimpinan Rasulullah, Super Leader, buku kedua tentang bisnis, konsep mencari rezeki. Nah, ini dalam benak kita, mencari rezeki itu dalam sebagai atau dengan profesi apapun silakan. Nah, sebagai dosen, sebagai teknik, sebagai tentara, polisi, dokter, pegawai di pemerintahan, atau berusaha sendiri, sebagai tukang sayur, rombeng, penyapu jalan, ataupun apapun. Begitu banyak ragam cara orang mencari kehidupan sebagai sumber nafkah mereka. Ada 4 hal yang tidak boleh kita lupakan mencari rezeki itu. Jangan lupa ibadah. Ini karena misi utama penciptaan jin dan manusia itu tidak lain adalah beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, misalnya. Bapak Ibu, ibadah. Yang kedua, zikrullah. Zikrullah, ibadah ini ya di dunia untuk bekal di akhirat. Zikrullah itu juga untuk bekal kita di akhirat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, misalnya. Dan sungguh dengan hanya mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Zikir itu untuk ketentraman hati kita. Zikir yang bagaimana? Zikir yang utama tentunya la ilaha illallah. Zikir yang lain bisa baca sholawat atau ngaji, pada dasarnya itu adalah zikir. Kemudian jangan lupa berbagi. Nah, ini saya ingat pada saat kuliah subuhnya Pak Nuh waktu itu. Saya coba carikan kenapa sih jangan lupa berbagi ini. Ternyata ada di surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat ke-10. Surat Al-Munafikun hanya ada 11 ayat. Ayat ke-10 adalah wa amtiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Yang lengkapnya seperti itu. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesal, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi,
maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Menyesalnya itu dengan minta mohon perpanjangan waktu hidup agar bisa bersedekah. Nah, bersedekah ini adalah sebuah amalan dunia yang dampaknya terasa di dunia dan dampak besarnya nanti akan ada di akhirat. Nah, jangan ragu-ragu lagi bahwa Bapak Ibu sekalian, dengan lebih banyak memberi, nanti kita akan dapatkan lebih banyak lagi. Dengan perantaraan malaikat, Allah akan menggerakkan hati orang-orang lain untuk memberi kepada orang yang suka memberi. Bukan sebaliknya. Itu yang ketiga. Jangan lupa ibadah, jangan lupa zikrullah, jangan lupa berbagi. Dan yang keempat, ini yang lebih utama lagi Bapak Ibu, Bapak hadirin sekalian, jangan lupa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya datang. Itu di surat Al-Munafiqun ayat ke-11. Di surat Al-Imran ayat ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingatlah bahwa semua yang hidup itu akan mati. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Ini mencari rezeki Allah dengan profesi apapun. Ada nilai ibadah dan nilai jihad dalam bisnis, yang pada intinya adalah senantiasa menghadirkan Allah dalam kegiatan bisnisnya. Berpikir, bersyukur ketika berhasil, sabar ketika gagal, dan istiqomah dalam ikhtiar. Memantapkan niat mengharap ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridha Allah itu sebetulnya yang kita capai. Menjalankan bisnis sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya. Ini masih bertambah ke sana. Kemudian ini menyambung juga kemarin Pak Juwari mengangkat tema tentang proses dan kendali. Bagaimana kok ada orang bisa sampai korupsi, melakukan maksiat dan lain-lainnya. Oke lah, sudah dibahas di yang kemarin. Saya ingin kemukakan bagaimana keutamaan bekerja. Ini bekerja ini berarti bekerja untuk pihak lain. Saya di ITS, atau berbisnis berarti bekerja untuk diri sendiri sebagai entrepreneur secara halal. Nah, ini yang perlu kita camkan semua. Bekerja atau berbisnis secara halal itu akan bernilai pahala, mewujudkan keharmonisan sosial, menjaga kehormatan diri. Percayalah, begitu dia melakukan hal yang tidak terpuji, berarti dia sudah merusak kehormatan dirinya sendiri, menghapus dosa. Syarat terkabulnya doa, Pak Ibu, jangan salah kaprah. Kok dia main curang tapi kok tetap saja kayaknya kaya sugih. Itu namanya kalau dalam bahasa berapa Ustaz atau itu kayak ikan yang diberi umpan dipancing aja, di istidroj katanya ya, diumpan, biarkan nanti tinggal ditarik saja nyawanya. Dan yang puncaknya ini yang kita berharap setelah alam kubur, pada mahsyar dan pada saatnya hari kebangkitan itu,
dihadapkan kepada Allah dengan wajah berseri-seri di banyak surat. Ini begitu indahnya lukisan orang yang selalu berbuat baik di akhirat nanti. Begitu juga sebaliknya, begitu hitam pekat, susah dan takutnya orang-orang yang dihadapkan karena selalu berbuat maksiat dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah diagram saya kebetulan menemukan, cari-cari di Google, Islam sebagai akhlak itu kayak apa. Saya sangat bersyukur mendapatkan ini. Islam ini ada Allah, ada khalaq atau halaqah, kemudian ada al-insan, manusia. Allah itu adalah al-khaliq, maha pencipta. Khalaqah, mencipta, itu berarti nanti wujudnya. Akhlak untuk siapa? Ya, makhluk, terutama manusia kita. Akhlak itu untuk manusia. Dunia hewan rasanya tidak ada akhlak yang kita maksud dalam konteks manusia, walaupun beberapa hewan ternyata begitu terkesannya. Saya pernah nonton video simpanse yang sudah sangat tua menjelang ajalnya. Simpanse betina tadi dipanggil mama, udah hampir sekarat mau. Tidak mau dia makan, diberi minum. Tapi begitu ada pengasuhnya datang, dia mulai bangkit. Dia menyapa, dia memeluk. Jadi simpanse saja punya rasa sayang kepada orang yang pernah mengasuhnya. Beberapa cerita juga ada kucing atau hewan lainnya yang juga ke sana. Nah, akhlak yang harusnya dilengketkan kepada kita manusia, al-insan ini, akhlak itu terbagi kepada 5. Ini dia. Akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada Rasul. Kalau kita simak di surat An-Nur misalnya, itu banyak sekali ayat berkenaan dengan bagaimana kita termasuk untuk mengetok pintunya rumah Nabi aja ada di sana. Merendahkan suara. Nah, yang utama lagi adalah ma'an nafsi, akhlak kepada diri sendiri. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana kita menjaga ya, ini ke diri sendiri. Akhlak kepada orang lain tentunya itu setelah kita juga berbaik-baik dengan diri sendiri. Ini ma'al insan pada orang lain, dan akhlak kepada alam, ma'al kauni. Ringkasnya, akhlak itu adalah meninggalkan perbuatan tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang mulia. Bapak Ibu, saya juga browsing, ternyata ada 10 akhlak Rasulullah yang patut kita contoh. Sabar, amanah, memberi maaf, jujur, istiqomah, syukur, lemah lembut, tawaduk, berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tua, dan ini kalau mau ditambah akan seluruh kehidupan atau sosok Rasulullah. Itu adalah contoh akhlaknya yang harus kita tiru. Di surat Al-Qasas tadi, setelah nasihat pertama, dan upayakanlah dari semua apa yang diberikan Allah kepadamu untuk negeri akhiratmu, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia ini. Penggalan ayat berikutnya itu berupa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik,
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Itu akhlaknya. Baik, Bapak Ibu, mohon nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain yang lebih paham dari saya. Rasulullah memiliki empat sikap utama ini bisa kita praktekkan untuk semua hal, dalam bisnis, dalam bekerja di kantoran, di pabrik, di perusahaan, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terlebih lagi kalau dia menduduki jabatan sebagai pemimpin, secara formal ditunjuk sebagai pemimpin, kepala dinas, wali kota, bupati, gubernur, presiden, atau apapun, Rasulullah mencanangkan bentuknya itu adalah patonah yang pertama. Professionalism and technical competence, menguasai dan cerdas, paham betul dengan apa yang akan dikerjakan. Amanah, interpersonal capital, karakter yang jujur yang bisa dipercaya. Siddiq, personal excellence, karena terus memegang kebenaran. Tabligh, visionary and communication leadership. Nah, ini kemampuan komunikasinya. Tadi sudah ada kaulan, ada 6 kaulan yang bisa jadi rujukan. Nah, ini yang populer sekali pas Bapak Ibu sekalian. Saya juga coba cari cara hidup sehat Rasulullah. Selalu bangun sebelum subuh, aktif menjaga kebersihan, tidak makan berlebihan, gemar berjalan kaki, tidak pemarah, optimis dan tidak mudah putus asa, tidak pernah iri hati, pemaaf. Sekalian. Wah, ini adalah cara hidup sehat. Monggo Bapak Ibu kita coba tidak pemarah, tidak pernah iri hati, menjadi pemaaf, tidak makan berlebihan, aktif menjaga kebersihan, bangun sebelum subuh. Ada 100 perintah dan larangan dalam Al-Quran. Saya tidak usah sampaikan ini, nanti semua yang tertera di dalam Al-Quran itu menjadi pedoman untuk kita. Itulah peta untuk menjalani hidup di dunia agar selamat, sejahtera di akhirat kelak. Nah, peta kita sudah ada. Mau make atau enggak gitu, teman. Kalau merasa sombong bisa berjalan sendiri di dunia ini untuk menuju akhirat, wah alangkah sombongnya. Hampir berakhir Bapak Ibu, saya sampaikan selain akhlak secara umum juga mewujud dalam bentuk pribadi yang matang. Dia mandiri, dia bertanggung jawab, memiliki stabilitas emosi, objektif dan kritis, tidak mudah menerima, tapi siap juga menerima kritik, tidak mudah menerima berita, tapi siap menghadapi kritik, memiliki kepekaan sosial, dan terutama memiliki keyakinan agama yang makin lama makin kuat. Salah seorang dosen UGM yang rambutnya putih menjelang buka waktu itu tampil menjelaskan surat At-Tin
wattini wazzaitun waturi sini wa hadzal baladin amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang dibimbing oleh Allah untuk mencapai posisi mulia itu karena makin lama kehidupannya itu makin baik. Saat usianya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, bahkan mungkin kalau nanti sampai 100, walaupun dia sudah lupa apapun, Allah tetap mencatatnya sebagai kebahagiaan juga untuk dia. Jadi memang arahnya, settingnya itu sejak awal kita selalu berbuat baik. Nah, ini tentang entrepreneur. Kalau pilihan karir itu sebagai pengusaha mandiri, tidak mau menjadi karyawan, ini adalah sebuah kesempatan. Inovasi di produk, barang atau jasa, mengembangkan pemasaran yang pas, kalau kemudian prosesnya. Ini kalau menjalankan bisnis itu perlu 3 hal. Fokus pada pelanggan, kemudian fokus kepada kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelanggan kita tadi, dan distinctive competencies, menyiapkan orang-orang yang memang memiliki kompetensi baik untuk menjalankan bisnis itu. Nah, kalau memulai bisnis, mencari teman yang mau berdarah-darah dengan susah payah, itulah yang dibutuhkan. Ada kemampuan IQ dan skill sebagai entrepreneur, membaca peluang, inovasi, manajemen, menjual, keberanian, emotional quotient dan mentalnya, mengatasi ketakutan, mengendalikan risiko atau mengambil risiko, keluar dari zona kenyamanan. Yang ketiga, keteguhan hati. Nah, ini dia. Sosok entrepreneur ini terutama sangat menyenangkan di ITS sejak beberapa tahun terakhir. Kuliah teknopreneur itu wajib untuk seluruh mahasiswa S1 yang saya tahu, mungkin juga yang D3 atau D4 nantinya. Kreativitas yang terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini adalah penutupnya di ilmu atau akhlak. Nah, tadi dibalik lagi, saya canangkan memang kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, inilah akhlaknya sejak awal. Dan nanti dalam perjalanannya, pancinglah mereka untuk giat dan aktif menimba ilmu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya baru sadar sudah 50 menit. Mohon maaf, moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Ustaz Arifin atas tausiahnya. Monggo, barangkali ada pertanyaan bisa raise hand. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Ali Mas Duki di chat. Bismillah, izin bertanya, mengapa ada dikotomi ilmu dan akhlak? Pada Quran Surat Ar-Rahman, Allamal Quran berarti Quran itu ilmu yang diajarkan. Sedangkan Sayyidah Aisyah mengatakan, karena uluhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi Quran itu adalah ilmu dan akhlak. Jadi intinya pertanyaannya, mengapa ada dikotomi antara ilmu dan akhlak? Barangkali ada komentar dari Ustaz. Oke, matur suwun Pak Ali Mas Duki. Pertanyaan yang berat ini, makanya di awal-awal juga saya agak bimbang juga, kenapa sih ada pertanyaan mana yang lebih dulu gitu. Dua-duanya perlu untuk bekal hidup ini. Matur suwun Pak Ali Mas Duki tadi dikemukakan bahwa ilmu itu Al-Quran, akhlak itu juga Al-Quran.
Nabi Muhammad adalah contoh tuntunan akhlak yang hidup. Living Quran itu adalah Nabi Muhammad. Saya pikir itu. Saya mohon nanti kalau ada yang lain, yang Bapak Ibu yang lain yang berkenan untuk memberi penjelasannya. Sungguh berat ini kalau pertanyaannya Pak Duki, Pak Mas Duki, Pak Ali Mas Duki. Oke, Bapak, terima kasih Pak Ali. Ya. Saya termasuk yang tidak ingin membuat dikotomi. Ya. Iya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Silakan. Jadi nunggu pertanyaan. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Husnul Arifin. Jadi intinya adalah dari yang saya tangkap itu dua-duanya adalah penting, baik ilmu maupun akhlak. Seperti halnya dunia dan akhirat juga penting. Seperti halnya iman dan amal soleh, iman penting, amal soleh juga hal yang penting. Jadi dari kesimpulan yang saya tangkap seperti itu, dan poin-poin dari yang saya sampaikan tadi sudah saya tulis di chat, mulai dari perkataan yang baik, ada beberapa macam, yaitu membekas pada jiwa, perkataan yang baik, benar, lembut, pantas, dan juga memuliakan. Ya, monggo, barangkali ada pertanyaan. Terus sampaikan bahwa ketika kita melakukan bisnis misalnya, kita harus selalu menanamkan nilai ibadah dengan cara kita memantapkan niat untuk ridho Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Ketika berhasil kita bersyukur, ketika gagal kita sabar, terus selalu berusaha untuk istiqomah. Dengan ini kita akan mendapatkan keutamaan bekerja atau berbisnis. Itu juga banyak sekali kalau kita menjalankan seperti itu, yaitu kita menjalankan diri, menghapus dosa, doa kita bisa terkabul. Dan lagi adalah kita akan dihadapkan kepada Allah dengan wajah yang berseri. Monggo Pak Mustain, ada yang mau didiskusikan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Arif. Masya Allah, bagus sekali. Agak jauh ternyata, ini perfect gitu ya kalau membuat deskripsi tentang bagaimana akhlak. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa kalau saya memahami akhlak itu adalah sebagai hasil dari tumpukan atau bangunan yang dipondasikan dengan iman. Jadi ibarat struktur itu pondasinya iman, kemudian di atasnya itu adalah syariat, kemudian akhlak itu adalah sebuah bangunan yang sudah jadi. Gitu ya. Jadi ketika orang sudah menyatakan hatinya itu kerentek beriman, maka harus dieksplisitkan dalam bentuk Islam. Nah, ketika itu karena Islam itu memasrahkan dirinya bahwa kehidupan ini harus diatur oleh syariat, dan itulah Islam itu isinya ya syariat itu. Nah, ketika sudah mapannya iman dan dijalankannya syariat, maka akan terjadi pengkristalan karakter, yaitulah akhlak. Ya. Jadi akhlak itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi poin terakhir, jadi Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bukan langsung terus akhlak, ya mesti didasari oleh iman,
Islam, dijalankan dengan syariat Islam, kemudian baru merumuskan, mengkristal menjadi perilaku akhlak itu. Jadi kalau kita berpikir bagaimana merubah akhlak dunia, itu sebenarnya ya bagaimana merubah peradaban dunia. Saya kira itu Bang Arif, terima kasih saya mendapatkan satu tambahan pencerahan yang banyak sekali. Selama ini terima kasih Mahmud. Tunggu diri ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingat waktu sudah pukul 6, mungkin bisa kita kajian online subuh kali ini agar majelis ini berkah. Mari kita tutup dengan doa. Monggo Pak Busano Arifin memberikan doa penutup. Oke, Pak Iki, tadi saya kontak Ustadz Baidun Maknun, mudah-mudahan sudah berkenan untuk menutup doanya. Ustadz Baidun Maknun bergabung atau belum? Belum Pak. Oh belum ya. Ya belum kelihatannya. Mohon Mahmud aja. Oh, Masya Allah ya jenengan Pak. Iya. Lebih Abdul. Oh. Kalau Iya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa alamin. Alhamdulillah. Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa yaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu bika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa sakhatika nar. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'al hadhil musibata corona rahmatan minka lana ya arhamar rahimin. Allahumma bala wa darbi syaiqa wa su'il qadha asnatu anda. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana talaminna min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.